بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وأكرمنا بحسن الخلق والتقوى. الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. Yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, para buya, bapak ibu jamaah Masjid Raya An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah dalam kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Muhammad Khudari Bik yang ditalkhis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahumullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'na Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ra'yuhu ad-darsu as-sadis, pelajaran yang keenam atau bab yang keenam. Ra'yuhu al-ghanama wa safratuhu al-ula ila Syam. Perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam yang pertama kali dan proses beliau ngangon kambing, memelihara kambing. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'a al-ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, beliau memelihara kambing. Dengan memelihara kambing itu beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dengan ujrah. Ujrah itu adalah upah. Jadi ketika beliau memelihara kambing orang, beliau diberikan upah oleh tuannya. Dengan upah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hidup. Walamma balagat tasi'ata min umrihi safara ila Syami ma'ammihi Abi Talib bitijaratin. Pertama beliau sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing, ngangon kambing. Kemudian baru melakukan perjalanan berniaga lintas negara dibawa oleh pamannya Abu Talib. Kenapa harus mengangon kambing? Kenapa harus memelihara kambing? Kalau kita buka kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari li Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwa anna hikmata min ilhamil anbiya bi ra'yil ghanam qabla an-nubuwah, bahwasanya hikmah di antara hikmah para nabi dan rasul sebelumnya, mereka ditugaskan, diharuskan untuk memelihara kambing sebelum mereka diangkat nanti menjadi seorang rasul. Tidak lain adalah an yahsula at-tamarrun ala ma yukallifunahu minal qiyami bi amri ummatihim, agar mereka terbiasa mendapatkan pendidikan,
mendapatkan pelajaran at-tamarrun, berlatih dalam mengurusi umat mereka. Karena untuk mengurusi kambing, memelihara kambing tidaklah sesuatu yang mudah. Membesarkan kambing, mencarikan dia makan, mengatur kambing. Makanya dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar, wa fi mukhalatatiha, dan ketika senantiasa terjun memelihara kambing, mengatur kambing, maka di situ an yahsula al-hilma wasyafaqah. Dengan itulah dia akan mendapatkan hilmun. Hilmun itu adalah kelembutan, asyafaqah adalah kasih sayang, sehingga muncul dalam diri seorang nabi, dalam diri seorang rasul, kasih sayang kepada siapa yang dia pelihara, siapa yang dia bimbing, siapa yang dia ajarkan, siapa yang senantiasa bersama para nabi dan rasul. Maka pendidikan pertama adalah dengan cara memelihara kambing. Kemudian di usia yang ke-12 tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Syam. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara: Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama, Syam yang di sini adalah Suriah yang sekarang. Hadis dalam riwayat Tirmizi dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau rusak penduduk negeri Syam, kalau hancur penduduk negeri Syam, tidak ada kebaikan bagi kalian. Syam di situ termasuk Syria, Syam di situ termasuk Palestina. Makanya umat ini diuji bagaimana perhatian mereka, perjuangan mereka terhadap Palestina. Palestina yang merupakan, di sana terdapat ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, yang saat ini diperebutkan, yang saat ini dicabik-cabik oleh Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Mereka tidak peduli siapa saja yang membenci mereka, negara mana yang memboikot mereka. Yang penting mereka bisa mengambil hak-hak kaum muslimin, membantai, membunuh. Maka masjid yang kita cintai itu dicabik-cabik. Tapi sebenarnya kata para ulama, masjid itu adalah masjid yang diberkahi Allah, allazi barakna haulahu. Masjid di sekitarnya itu diberkahi oleh Allah. Maka sampai hari kiamat masjid itu tak akan pernah dikuasai oleh siapapun, karena Allah tentu saja akan mengirimkan bala tentaranya untuk menjaga masjid yang mulia itu. Makanya anak-anak kecil ketika mereka hafal Quran, anak-anak Palestina ketika mereka ditanya, apa cita-cita kalian? Simple dijawab oleh mereka, kami ingin mati syahid. Dari kecil sudah bercita-cita ingin mati syahid, membebaskan tanah yang penuh keberkahan, membebaskan tanah yang penuh dengan kesucian, Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis, Palestina, tanah para nabi dan rasul. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Syria juga demikian. Syria adalah tempat yang penuh keberkahan. Syria melahirkan ulama-ulama besar, yang mana ulama-ulama itu kita kenal dari baik ulama yang mutaakhir atau mutaqaddim. Banyak ulama-ulama yang datang dari Syria. Ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Zuhaili, dan ada para masyayikh yang lainnya. Ada Imam Nawawi yang juga dimakamkan di Syria. Damaskus, Damaskus itu Dimashqa. Damaskus, kenapa disebut Damaskus? Dimashqa
Dimashq itu kata para ulama asal katanya dari dua suku kata. Dimashq, dam artinya darah. Yang satu lagi syaqiq artinya saudara kandung. Dam syaqiq, dam syaqiq, darah dari saudara kandung. Karena terjadi pertumpahan darah antara Habil dan Qabil yang dia merupakan adik-beradik, saudara kembar. Saudara kembar Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil. Itu terjadi di Damaskus. Begitu menurut para ulama. Safara ila Syam ammihi Abi Talib bi tijaratin, untuk berniaga. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alayhi min aduwwin yataraqqabuhu. Walamma qaruba min Busra, ketika Muhammad SAW tadi bersama pamannya Abu Talib sudah dekat di Busra. Busra itu antara Makkah dan Syam. Ra'ahu ar-rahibu Bahira, seorang pendeta bernama Bahira melihat seorang Nabi Muhammad, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di, kata para ulama sebagian dari kitab-kitab surah dikatakan kawasan itu disebut dengan Sum'ah. Fa akhbara ammahu, dan Bahira memberitahu pamannya yaitu Abu Talib bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwa seorang anak yang sedang bersama engkau wahai Abu Talib, dia adalah nanti akan menjadi nabi terakhir. Wa talaba minhu an yarji'a bihi, maka Bahira tadi menyuruh kepada Abu Talib, bawa pulang ini keponakanmu untuk kembali ke kota Makkah, karena khawatir nanti dia akan menjadi incaran, dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang sedang menanti kenabian dari Ismail, keturunan Ismail. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika bersama Abu Talib perjalanan saat beliau berada hampir saja ke Syam, belum sampai ke Syam, masih di Busra, dia melihat seorang pendeta. Pendeta itu bernama Bahira. Bahira ini adalah seorang pendeta yang tak menikah. Bahira adalah seorang pendeta yang dia hanya berdiam diri di gereja. Dia hanya mengintai dari dalam gerejanya itu perjalanan orang-orang yang kafilah yang datang dari kota Makkah membawa harta dagangannya, supaya nanti ketika dia melihat, karena dia sudah tahu dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dia masih punya sanad Taurat Injil yang masih benar. Seorang Bahira masih mentauhidkan Allah, walaupun dia seorang pendeta. Dia meyakini pada masa-masa ini, pada abad-abad yang akan datang ini, nanti akan muncul pada abad ini akan muncul seorang nabi, dan nabi itu adalah nabi terakhir, yang itu dikabarkan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Maka Bahira mengetahui itu. Bahira ketika melihat ada kafilah yang betul-betul membuat dia takjub, yang betul-betul mencurigakan bagi dia yang datang itu, maka Bahira menghampiri Abu Talib beserta keponakannya. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab, dan
Bahira tadi berdalil dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dia kuasai dari kitab Taurat, dari kitab Injil, bahwasanya anak ini akan menjadi nabi terakhir. Apa tandanya? Maka dijelaskan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, hadisnya panjang, tapi kita bacakan beberapa bunyi hadisnya saja. Apa kata Bahira ketika berhadapan dengan kafilah-kafilah dagang itu di hadapan Abu Talib pamannya? Haza sayyidul alamin, ini adalah penghulu, pemimpin alam semesta. Haza rasulu rabbil alamin, ini adalah rasul yang merupakan rasul pilihan untuk alam semesta dari Tuhan yang Maha Penguasa, Tuhan alam semesta. Haza yab'asuhu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Lalu kata Bahira, ini seorang anak ini, dia nanti akan menjadi nabi dan dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Lalu berkata beberapa daripada kafilah tadi, bertanya kepada Bahira, wa ma ilmuka bihaza, dari mana engkau tahu wahai Bahira bahwa anak ini nanti kelak akan menjadi nabi terakhir? Maka dijawab oleh Bahira, wa antum hina asyrabtum minal aqabah, dan kalian tidaklah ketika kalian sampai di Aqabah tadi, ana ra'aitu hajaran wa syajaratan yasjudani, aku melihat bahwa pohon kemudian bebatuan mereka sujud kepada seorang anak tadi. Lam yabqa syajarun wala ajarun illa kharra sajidan, tidaklah kulihat pepohonan kemudian batu kecuali mereka sujud kepada anak tadi. La yasjudani illa linabiyyin, dan la yasjudani bebatuan kemudian pohon, tidaklah dua ini sujud kecuali kepada nabi. Maka sudah nampak tanda-tanda kenabian, termasuk ketika Bahira melihat dari jauh bahwa di antara kabilah-kabilah, di antara kafilah-kafilah maksudnya yang datang dari Makkah membawa harta dagangan, cuma Abu Talib dan seorang putra dan seorang keponakannya tadi yang dinaungi oleh Ghamamah, azallahuma al-Ghamamah. Mereka dinaungi oleh awan di tengah terik panas matahari, di gurun pasir. Saat kapilah-kapilah dagang panas, merasa panas, tapi Muhammad beserta pamannya dinaungi oleh awan. Jadi sudah nampak tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ad-darsu as-sabi', kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika di usia ke-25 tahun dari umurnya, safara ila Syam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kembali ke Syam marratan saniyah, untuk kedua kalinya, fi tijaratin, untuk berdagang, li sayyidati Khadijah, dengan membawa harta dagangan Sayyidah Khadijah. Di usia yang ke-25 tahun, Rasulullah Muhammad SAW dipercaya untuk membawa harta dagangan seorang saudagar kaya perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Bawa harta dagangan ini ke kota Syam.
Karena Muhammad SAW saat itu dipercaya sebagai orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, jujur, amanah, adil, dan dia diberi gelar di kota Makkah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Itulah alasan kenapa Khadijah mau harta dagangannya ini dibawa oleh Muhammad SAW kembali berdagang ke kota Syam dengan sistem tentunya bagi hasil. Wa kanat zata syarafin wa malin tastajiru rijala fi maliha. Aisyah itu terkenal dengan punya kedudukan yang mulia karena dia juga keturunan dari Quraisy, punya kedudukan yang mulia, punya harta benda yang melimpah. Tastajirur rijal, dia mengupahkan orang-orang biasanya dalam berdagang. Fi maliha wa qad ikhtarathu li hadzal amali. Dan Aisyah dan Khadijah, mohon maaf, Khadijah memilih dalam perdagangan ini yang memberangkatkan hartanya atau barang dagangannya ke Syam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaha sami'at bisidqihi, karena Khadijah mendengar bahwa orang ini jujur, wa amanatihi, orangnya amanah, wa akhlaqihi, akhlaknya mulia, wa akhlaqihi syarifah, dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat mulia. Itulah yang paling penting, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditugaskan tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu begitu indah. Akhlakmu wahai Muhammad begitu indah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Bukan berarti Nabi menenteng kemana-mana Al-Quran, akan tetapi semua aspek kebaikan yang ada dalam Al-Quran ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aspek amanah ada dalam diri Rasulullah, aspek adil ada dalam diri Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ada dalam diri Rasulullah, menjauhi dari segala macam perbuatan munkar ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berkasih sayang, menjaga ukhuwah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lengkap. Semua profesi yang ada yang kita lakukan ini sejatinya sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah firman Allah yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dan suri tauladan yang baik. Kalau seandainya kita merupakan seorang guru, Nabi juga diutus menjadi seorang guru. Dalam hadis dikatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus tidak lain adalah menjadi seorang guru. Kalau seandainya kita merupakan tentara, panglima, maka Nabi juga merupakan panglima perang. Ketika Rasulullah mengikuti ghazawat, peperangan-peperangan, maka Nabi berada di garda terdepan. Itulah Rasulullah. Kalau seandainya kita merupakan tabib, dokter, Nabi juga dalam hadis-hadisnya sering mengingatkan, memberikan petua masalah kesehatan. Kata Nabi, tadawau fa innallaha la yada'u da' illa wada'alahu dawa. Nabi itu bersabda, berobatlah karena Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah telah siapkan obatnya. Kalau seandainya kita merupakan pemimpin negara, maka Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memimpin negara. Saat itu saat beliau memimpin Madinah, beliau juga memimpin negara. Hubungan bilateral
antara negara dengan negara, mengirim surat-surat kepada raja-raja Persia, raja-raja Romawi, dikirim surat untuk masuk Islam ke Raja Hirqal. Raja Hirqal yang ada di Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Ketika dikirimkan itu, baginda Nabi SAW menerima madu dari Raja Hirqal yang ada di Romawi. Lalu madu itu diterima oleh Rasulullah. Itu menandakan bahwa bekerja sama, saling memberi hadiah dalam toleransi sosial kepada saudara kita yang non muslim diperbolehkan dalam Islam. Kalau seandainya tak boleh menerima hadiah dari saudara kita non muslim, tak mungkin Nabi menerima madu yang diberikan oleh Raja Hirqal. Kemudian Nabi juga saat beliau perjalanan menuju kota Yathrib, kota Madinah, yang menunjukkan jalan dari kota Makkah menuju Madinah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Uraiqid. Artinya bekerja sama dengan saudara kita yang non muslim, yang senegara, yang sebangsa, boleh selagi dia tidak merusak akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi, semua yang kita jalani sekarang, aspek kebaikan-kebaikan itu ada dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Nabi berpesan, khairud dawa al-asal, sebaik-baik obat adalah madu. Kemudian Nabi juga mengatakan, habbatus sauda dawa likulli da'in wa saqam. Habbatus sauda, obat bagi segala macam bentuk penyakit kecuali kematian. Banyak petua-petua Nabi SAW mengenai obat-obatan, termasuk juga saran Nabi untuk memakan kurma ajwa. Apa kata Nabi? Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, lam yadurruhu zalikal yaum summun wala sihrun, tak akan pernah membahayakan dia, baik itu summun, racun, wala sihrun, dan juga sihir. Jadi kalau seandainya kita ingin imunisasi, ingin obat yang anti racun, anti sihir, makan kurma ajwa, kurma yang hitam, kurma Nabi yang agak sedikit mahal dibanding kurma-kurma yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga negosiator. Dari mana kita tahu? Saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bagaimana beliau dengan siasatnya menyelamatkan para sahabatnya dari bahaya kafir Quraisy yang akan membunuh para sahabatnya. Maka Nabi melobi saat perjanjian Hudaybiyah itu. Banyak yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, termasuk berniaga, termasuk memelihara kambing, termasuk bisnismen. Nabi merupakan bisnismen. Bahkan beliau kalau berniaga bukan saja antar kota, akan tetapi lintas negara, dari Makkah menuju ke kota Syam yang di perjalanan itu membutuhkan masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Itu pun kalau menggunakan kuda yang cepat. Kalau seandainya menggunakan unta membutuhkan waktu 2 bulan, apalagi membawa harta dagangan, barang dagangan. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, yang membersamai Nabi adalah Maisarah. Maisarah ini adalah seorang budak hamba sahaya yang merupakan budak dari Khadijah. Karena katanya nih Muhammad ini kan jujur orangnya, amanah, akhlaknya baik. Sekarang Maisarah ikut perjalanan ke Syam. Betul tak Muhammad ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang? Faba'a, kemudian ketika sampai di kota Syam, mereka berdua menjual barang dagangan yang tadi dibawa dari harta Khadijah. Wabta'a, setelah mereka menjual barang dagangannya habis, maka
mereka membeli barang-barang khas dari Syam, barang-barang khas dari Suriah untuk nanti dijual kembali di kota Makkah. Tak mungkin pulang dengan tangan kosong. Orang kalau berniaga dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka dia kalau seandainya dia punya otak yang cerdas dalam berdagang, maka dia mencari kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan juga dengan cara mengambil barang-barang khas. Sama seperti para mutawib tour guide yang ada di Mesir, mahasiswa-mahasiswa di Mesir, Bapak Ibu, kalau seandainya mereka berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan umrah, tentu saja mereka membawa barang-barang khas Mesir, membawa batu virus, membawa kertas papirus, membawa tasbih, koka, membawa hajar jahanam. Tak perlu saya jelaskan hajar jahanam, dibawa semuanya, dijual ke Makkah kepada jamaah-jamaah umrah yang ada di sana, sambil nyelam makan ikan. Oh, bukan makan ikan, sambil nyelam mencari ikan. Jadi banyak diambil kesempatan di situ, sambil jadi tour guide umrah juga menjual barang-barang khas dari Mesir. Kemudian ketika selesai umrah, tentu saja balik ke Mesir membawa semua barang-barang khas yang ada di Makkah. Mungkin mushaf cetakan Fahadnya, mungkin membawa sajadah-sajadahnya, mungkin membawa kurma ajwanya, mungkin membawa air zam-zamnya, mungkin membawa apa lagi Bu ya, biasanya yang ada dibawa dari Makkah itu. Pokoknya banyaklah oleh-oleh haji dan umrah itu dibawa balik. Ada yang untuk dihadiahkan, ada yang untuk dijual kembali. Macam-macam orang-orang ini. Oleh sebab itu, waraja'a, setelah membeli barang dagangan yang ada, barang-barang khas yang ada di Suriah, kemudian mereka pulang biribhin azim, dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Itulah bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya baik, jujur, kemudian beliau murah senyum. Jadi penjual ini kalau seandainya mau dagangan itu laku, selain konsisten dalam berjualan, selain jujur juga, amanah, dia harus murah, tersenyum. Senyum, kalau merengut marah-marah siapa nak beli? Kan begitu. Dan Rasulullah ini dikenal samhan fil bai' wa samhan fis syira'. Beliau itu murah hati, toleransi, gampang membeli, gampang pula menjual. Kalau orang datang menawar harga sekian, ditawar sekian, langsung dijual oleh Rasulullah, karena yang dicari tentu saja keberkahan dalam jual beli. Kemudian beliau juga gampang membeli sesuatu. Kalau seandainya orang menjual demikian, Nabi tawar sekian, kemudian tak bisa mungkin ditawar, maka langsung dibeli oleh Rasulullah. Tak banyak tawar. Lain macam mak-mak kita, kalau belanja itu lama nawarnya, pindah sana cuma beda 1.000, pindah sana, cari yang betul-betul harga awal yang biasanya dia beli. Misalnya cabai berapa sekilo, 30.000. Nah di sini 31.000, cari yang lain, cari yang 31.000 lagi, cari yang lain, cari yang dia 30.000, yang betul-betul beda 1.000, seperti harga semula, seperti harga-harga kemarin. Kalau terlalu banyak nawar, ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Nabi kalau seandainya belanja sesuatu, samhan, toleransi, mudah untuk membelinya dan mudah pula untuk menjual sesuatu. Maka di antara kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan itu dari Makkah, yang cepat habis dagangannya adalah Rasulullah. Yang lain belum habis karena terlalu sulit dalam berjualan. Lagi pula mungkin mereka belum punya siasat dalam jual dagang. Lagi pula mereka belum terkenal kesalehannya, belum terkenal akhlaknya. Maka Rasulullah cepat habis dagangannya, cepat pula beliau bersama Maisarah pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah
barang-barang yang dibawa dari Suriah tadi diiklankan, dipublikasikan, diberitahu kepada orang. Ada petugas khusus, kalau datang barang-barang dari Syam diberitahu. Di sekarang ada kafilah yang datang membawa barang dagangan dari kota Syam. Ayo beli-beli, habis langsung. Belum sampai di kota Makkah, baru tiba di gerbang di pintu kota Makkah, barang yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah habis. Maka kalau seandainya kita berniaga, berdagang, itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya dai, Pak, kalau dai itu berharap kaya dari dakwah, mustahil, tak akan kaya. Kalau mau kaya, berdagang. Karena kita dakwah ini tidak lain adalah untuk mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Oleh sebab itu, berniaga, menggaleh, bahasa orang awak. Orang awak kalau naik oto ndak nionyo lalu. Manga inyo mencaliak ke kiri jo kanan. Dima tampe nan rancak menggaleh. Ndak nionyo lalu. Orang awak tu tak mau dia tidur di dalam perjalanan, dalam mobil. Kenapa? Menoleh ke kiri dan kanan di mana tempat yang cocok untuk berniaga. Itulah hebatnya orang awak. Mereka mencontoh Rasulullah dalam berniaga, dalam berdagang. Dah 5 menit lagi. Kemudian ad-darsu ats-tsamin, pelajaran yang ke-8, zawajuhu bis sayyidati Khadijah, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min safratihi tsaniyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang, 2 bulan setelah pulang dari perjalanan beliau ke kota Syam tadi, tazawwaja bis sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu, beliau menikahi Sayyidah Khadijah, yang mengkhidbahnya adalah Khadijah. Jadi yang mengkhidbah Rasulullah adalah Khadijah melalui perantara seorang Nafisah binti Umayyah. Nafisah binti Umayyah yang menjadi wasilah untuk menyampaikan kepada Muhammad SAW bahwa Khadijah tertarik menikah dengan engkau. Maka Rasulullah tak pikir panjang, Rasulullah menerima tawaran tersebut dan Rasulullah menerima khidbah daripada Khadijah Al-Kubra, karena sudah tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana siasah dagangnya, kehebatan baginda Nabi SAW. Maka Maisarah yang dia mengintai Muhammad SAW sepanjang perjalanan juga memberitakan kepada Khadijah tentang kepribadian Muhammad SAW. Wa kana umruha 40 sanah, umur Khadijah Al-Kubra saat itu 40 tahun. Wa umruhu SAW 25 sanah, dan umur baginda Nabi SAW tidak lain adalah 25 tahun. Umur Khadijah 40 tahun dan umur Rasulullah SAW 25 tahun, maka perbedaannya adalah 15 tahun. Perbedaan umur baginda Nabi SAW 15 tahun. Bayangkan, menikahi seorang janda berusia 40 tahun. Maka ada orang bilang sekarang menikahi janda adalah sesuatu yang merupakan bagian daripada sunnah, karena Rasulullah SAW istrinya semuanya janda kecuali Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang ada lagu yang viral itu tentang mau pilih janda, janda yang mana, janda yang mana Tuan senangi. Janda yang mana, janda yang mana. Kalau yang sudah berbini cari janda lagi, bukan
urusan saya. Wa kanat qablahu mutazawwijatan, dan sebelumnya Khadijah itu telah menikah bi Abi Halah, dengan namanya seorang laki-laki bernama Abi Halah, Abu Halah. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waqad mata, dan dia seorang Abu Halah tadi meninggal dunia. Walahu walad, dia punya anak, minha di antara ismuhu Halah, nama anaknya pun Halah. Abu berarti bapak, Halah nama anaknya, bapak Halah, bapak dari Halah. Abu misalnya punya anak, seseorang punya anak namanya Ihsan, berarti bapaknya kunyahnya panggilannya Abu Ihsan, Abu Muhammad kalau nama anaknya adalah Muhammad. Kemudian wa qad aqamat ma'ar rasuli 25 sanah, kemudian dia hidup membersamai Nabi selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat, dia bersama Nabi, hidup berumah tangga dengan Nabi selama 25 tahun, dan Nabi SAW belum menikah dengan siapapun sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka Nabi SAW monogami sampai Khadijah meninggal dunia dan tidak menikah dengan siapapun. Oleh sebab itu sekarang muncul syubhat, muncullah orang-orang yang berupaya ikut ingin mencontoh Nabi, karena Nabi ini menikah katanya 9, dalam riwayat lain istri Nabi 11. Kami ingin mencontoh Nabi. Ada di Jawa kiai di Pekanbaru tak ada yang sampai 9, menikahi lebih daripada 4, katanya ingin mencontoh Rasulullah, padahal itu merupakan khususiyah, kekhususan bagi Nabi. Karena ada yang merupakan kekhususan bagi Nabi tak sanggup kita mengerjakan, maka tak semua yang dikerjakan Nabi itu wajib untuk kita kerjakan. Ada yang merupakan kekhususan, mana di antara kekhususan itu tidak lain adalah Nabi punya kebiasaan puasa wisal. Puasa wisal itu saatnya berbuka maghrib, Nabi lanjutkan sampai sahur, itu hanya untuk Nabi, kita tak boleh mengikutinya. Nabi juga punya kebiasaan, punya kewajiban 3, kata Nabi salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu', 3 yang bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah. Yang pertama adalah al-witru, salat malam, salat witir, bagi Nabi wajib, bagi kita hanya sunnah. Ada orang yang ingin mencoba, mengetes, kami mau mengakhirkan salat isya saja. Ada orang bertanya di Medan, apa hukumnya? Di kampung kami salat isya tak lagi ada jamaah, katanya ingin mencontoh Nabi. Nabi sering mengakhirkan salat isya di malam hari. Jangan lupa, Nabi itu salat sunnah yang bagi kita itu wajib bagi beliau. Maka beliau kalau salat malam, salat isya itu dilanjutkan dengan tahajudnya, dilanjutkan dengan hajatnya, dilanjutkan dengan taubahnya, dilanjutkan dengan salat witirnya. Bagi kita salat-salat malam itu hanya sunnah. Makanya kalau kita mengerjakan salat-salat yang berat ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mengerjakan yang berat-berat ini akan mendapatkan kedudukan mulia. Setiap yang ala wazni tahajjada pasti ala takallafa, tafa'ala, ala wazni tafa'ala. Semua yang ala wazni tafa'ala, ala takalluf, sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Kebiasaan Nabi yang lain wajib bagi Nabi. An-nahru, berkurban, itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Itu dalil mazhab Syafi'i bahwa kurban sunnah muakkadah, tidak wajib. Kalau wajib tak mungkin kita sanggup. Semua di antara kita tak sanggup. Hanya orang-orang yang sanggup untuk membayar hewan kurban. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, karena itu hanya wajib bagi Nabi SAW. Sedangkan mazhab Hanafi berdalil dengan dalil yang lain. Man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kelapangan rezeki, dia tak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Kemudian yang ketiga, wa salatud duha, itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita.
Oleh sebab itu ada khususiyah, kekhususan bagi Nabi yang tak bisa kita mengikutinya, karena Nabi SAW dijamin maksum, terjaga dari kesalahan, dan beliau juga tentu saja dijamin adil. Maka turunlah ayat setelah itu, turun ayat yang membatasi 4. Membatasi 4 ini turun setelah Nabi menikahi semuanya. Bukan turun ayat yang membatasi 4 lalu Nabi melanggar ayat tersebut, bukan. Karena orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu istrinya banyak, ada yang sampai 100 Nabi Daud. Kita tak sanggup demikian. Maka oleh sebab itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita pahami. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan Selasa berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekedar memberitahu lagi satu lagi, tadi sebenarnya Nabi SAW itu ada yang mengatakan di usia ke-9, balagat tasi'ah. Di sini disebutkan 9 tahun, tapi di kitab yang lain dikatakan walamma balagas saniyata asyrata, ketika sampai di usia 12 tahun. Tapi pendapat paling kuat memang beliau berniaga ke Syam adalah di usia 12 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله شيخنا شيخ